Hai, apa kabar? Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bilangan bulat, pecahan, pangkat, dan persen. Semua bilangan tersebut dicampur. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang saya ada punya contoh soal itu di kiri dan di kanan. Gimana sih cara kerjanya? Baiklah, saya aktifkan pulpen saya. Sekarang kita lihat kembali. Saya memiliki soal 2/3 ditambah 4 dikurang 50%. Nah, sekarang langkah yang harus saya lakukan, hitung apa yang bisa dihitung. Berarti pertama-tama saya harus mengetahui 2 pangkat 2 itu berapa. Saya hitung, berarti dia 4. Saya tulis. Setelah saya menuliskannya, saya melanjutkannya lagi. 50% itu berapa? Oh, 50 per 100. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ternyata ada yang bisa disederhanakan. Sederhanakanlah 50 per 100. Saya bisa menyederhanakannya dengan membaginya 50. Menjadi 1, dibawa jadi 2. Nah, sekarang setelah saya sederhanakan, saya masuk lagi 2/3. Saya tulis ulang, 4 itu adalah 4 per 1. Dikurang 1/2. Nah, 3, 1 dengan 2. Berarti KPK-nya itu adalah 6. 6 dan 6. Nah, setelah saya dapatkan KPK-nya 6, saya mau dapatkan pembilangnya di atas. 6 bagi 3, 2 dikali 2, 4. 6 dibagi 1, 6 kali 4, 24. 6 bagi 2, 3, kali 1, 3. Oke, hitung. 24 ditambah 4, itu adalah 28. 28 dikurang 3, itu adalah 25. Jadi jawabannya itu adalah 25/6. Tapi masih bisa diolah jadi pecahan campuran. 25 yang mendekati dibagi 6 itu adalah 4. 24. Berarti sisa 1. Menjadi 4/6. Selesai. Dapat jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. Ya, kita memiliki 2/3 dikali 600% ditambah 50%. Kita olah dulu yang bisa diolah, yaitu 60% dengan 50%. 600% itu adalah 600 per 100. Ingat, persen itu adalah per 100. 50 per 100. 2/3. Nah, sekarang setelah saya menuliskannya, jangan hitung dulu. Ingat, anak-anak, pertama-tama sederhanakan. Ya, 600 per 100 bisa disederhanakan, coret. Oke, jadinya 6/1. 50% bagi 50, coret, 1/2. Dia jadinya 1/2. Sekarang di sini adalah 2/3 dikali. Nah, sekarang saya sudah memiliki 2/3 kali 6/1 tambah 1/2. Ingat, sifat tanda. Sifat tanda itu apa? Kali duluan dikerja dibanding tambah. Berarti ingat, kali. Sederhanakan, 1, 2. Dapat. Dapatnya ini berapa? 4/1 tambah setengah. Nah, di sini kita tidak usah menyamakan penyebut. Kenapa bisa? Karena di sini adalah 4/1 tambah setengah. Dia sudah jadi bilangan utuh. Jadi kita sisa gabung saja. Jadi 4/2. Selesai. Gitu. Gimana kan? Ternyata mudah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Saya hapus. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke. Saya next. Nah, sekarang saya memiliki soal berikutnya, yaitu 3/4 dikurang 20% ditambah 75%. Nah, kita lihat gimana sih caranya. Sama seperti tadi, 20% itu adalah 20 per 100. 75% itu adalah 75 per 100. Di sini 3/4. Sederhanakan. Ingat, kalau tidak disederhanakan itu akan mempersulit kita. Dibagi 20 menjadi 1/5. 20 dibagi 20 jadi 1, 100 dibagi 20 jadi 5. Nah, sekarang 75 per 100. Ya, sudah pasti kita bagi dengan 25. Oke. Jadinya 3, di sini jadinya 4. Nah, setelah dapat pembaginya, kita tulis lagi 3/4 dikurang dengan 1/5.
ditambah dengan 3/4. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini kita sudah ketahui 4 dengan 5, berarti kita harus mencari KPK-nya. KPK-nya yaitu 20. Nah, sekarang saya sudah memiliki KPK-nya 20. Jadi, sisa kita menentukan pembilangnya. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. Oke, nice. 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. 20 bagi 4, 5 dikali 3, 15. Sisa kita hitung. Nah, sudah pasti 15 kurang 4, 11. 11 tambah 15, itu berapa? 26. 26 per 20. Nah, ada banyak cara atau metode. Bisa kita sederhanakan dulu supaya tidak terlalu mempersulit kita. Berarti saya membaginya dengan bilangan 2. Kalau saya bagi dengan bilangan 2, berarti di atas jadi 13, di bawah jadi 10. Nah, setelah saya bagi 2, saya ubah jadi pecahan campuran. 13 dibagi 10 itu adalah 1, sisanya 3. 3 per 10. Nah, dapat. Gampang kan? Nggak susah. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Menghasilkan nilai 8. 60%. 60 per 100. Dibagi. Nah, kita hati-hati nih. Ternyata ada bagi. 50%. Berarti 50 per 100. Nah, mari kita lihat. Sebelum kita melakukan pembagian, kita sederhanakan dulu. Berarti di sini jadinya dibagi 20 ya. Berarti jadinya 3, ini 5. Di sini saya bagi 50, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Nah, sekarang kita tulis kembali lagi. 8 kurang 3 per 5. Dibagi 1/2. Nah, setelah itu, untuk menghitung pembagian, ingat bagi lebih kuat ya dibanding kurang, penjumlahan dengan pengurangan. Berarti dengan kata lain 3 per 5 dikali dengan 2 per 1. Ingat, kalau bagi mau berubah jadi kali harus dibalik. Nah, sekarang berarti kita harus kerja dia. 3 kali 2, 6. 6 per 5. Sedangkan di sini adalah 8 per 1. Mari kita samakan penyebut. Penyebut 5. Oke, KPK-nya. Oke, karena penyebutnya tetap sama ini 5, berarti angkanya juga tetap sama. 5 bagi 1, 5, kali 8, 40. Nah, sekarang kita akan menghitung. 40 dikurang 6 itu adalah 34 dibagi 5. Nah, oke. 34 bagi 5 berarti itu adalah 64 per 5. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada, sudah sangat jelas. Tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen di bawah. Bukan berarti video saya sudah berakhir ya. Saya masih bisa melanjutkannya, masih ada soal. Cek, saya bersihkan lagi ya. Cek lagi, sempat masih ada soal. Oke. Nah, ternyata saya masih memiliki soal lagi. Oke. Baiklah, sekarang karena saya memiliki soal, mari kita kerja lagi dari kiri. Seperti biasa, saya memiliki soal 2 1/8 dikurang 1 3/4. Dibagi 3 5 per 6 dikurang 4 1/4. Pertama-tama ketika kita melihat soal ini, yang pertama kita lakukan adalah samakan penyebutnya. Nah, sekarang kalau kita ingin samakan penyebut 8 dengan 4. Berarti penyebut 8 di atas jadi 1. Di sini jadi penyebut 8. Di atas kenapa 1 di sebelah kiri? Karena penyebutnya sama. Oke, jadi angka tidak berubah. Sedangkan di sini penyebutnya 8. Berarti ketentuannya 8 bagi 4, 2 dikali 3 jadinya 6. Oke, kita lanjut lagi. Di sini 3. Nah, di sini 6 dengan penyebut 4. Oke. Nah, sekarang di sini lihat penyebutnya 6, di sini penyebutnya 4. Berarti kalau kita mencari KPK-nya, KPK-nya itu berada di angka 12. Nah, 12 bagi 6 itu 2, kali 5 itu 10. 12 bagi 4 itu 3, kali 1 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata 1 kurang 6 tidak bisa. Maka dari itu kita harus meminjam 1. Karena kita pinjam 1, berarti dia ditambahnya berdasarkan penyebut, yaitu 8. Berarti dia jadi 9 per 8. Oke, dikurang 16 per 8. Nah, dibagi. Kebetulan, oke, kita lihat baik-baik di sini. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini kita mengalami masalah. Masalahnya adalah, kita lihat. 3 kurang 4 itu berapa? Min
1. Oke, jelas? 10 kurang 3 berarti menghasilkan nilai 7 per 12. Oke, masalahnya ini kenapa? Di sini ada minus. Jadi kita harus menghitung lagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Lanjutannya itu adalah, kita lihat, 9 kurang 6 itu adalah berapa? 3. Dan 1 kurang 1 habis. Berarti sebelah kiri sudah fix, selesai. 3 per 8. Sekarang di sebelah kanan lagi. Karena di sini 1, berarti kita harus samakan penyebut. Bukan karena nilainya 1 ya, karena dia ada di sini mau dijumlah. Oke. Jadi di sini 1 ini sama aja dengan kalau saya bilang 1 per 1. Nah, sekarang berarti sudah pasti dia jadi penyebut 12. Ya, jadinya min 12. 7 per 12. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sudah mendekati klimaks, mendekati akhir. 3 per 8 dibagi. Oke. Min 12 ditambah 7 itu adalah min 5 per 12. Nah, ingat, kalau bagi mau diubah menjadi kali, berarti dia harus dibalik. Berarti 12 per min 5. Oke. Sekarang kita sudah dapat ini 12 per min 5. Kita mau sederhanakan. Boleh langsung kali, tetapi itu akan ribet karena angkanya akan gede. Itu buat kita jadi kesusahan. Kita bagi 4, ya. Jadinya kalau dibagi 4, 12 bagi 4 jadi 3, 8 bagi 4 jadi 2. Jadi hasilnya itu adalah 9 per min 10. Selesai. Penulisan 9 per min 10 itu sama jika kita menulis min 9 per 10 atau minnya ditaruh di tengah atau 9 per 10. Itu sama saja. Ini 3 model penulisan yang sama. Baiklah, kita menuju ke soal terakhir. Soal terakhir di sini, berapa 8% dari 200? 200. Nah, 8% dari 200 cara pengerjaannya ini yaitu 8% itu dikali. Jadi kalau dia tanyakan dari, itu adalah dikali. Nah, sekarang karena kita mau kali, berarti 8 per 100. Dikali 200. Wow. Berarti ini per 1. Coret, coret. Nah, kita sudah mencoretnya. Ya, sudah pasti di sini 8 kali 2, 16 per 1. Kita bisa bilang 16. Oke. Saya hapus. Kita pindah ke berikutnya. Tempat masih ada soal lagi. Oke. Nah, ternyata, wow, thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan, jika ada yang kurang dimengerti, tanyakan atau komentar di bawah ini. Sekian dari saya, minta maaf jika ada perkataan yang kurang tepat atau menyinggung hati penonton saya. Baiklah, kalau begitu, sampai bertemu pertemuan berikutnya di video selanjutnya. Bye-bye!